Minimal anak-anak itu bisa enggak sih ganti oli begitu? Rusak sedikit jangan bawa ke bengkel loh, anak TKR kok bawa bengkel. Ya boleh dibawa ke bengkel tapi kerjakan sendiri kalau bengkelnya di sekolah kan gitu ya. Iya, Pak. Jumpa lagi pemirsa dengan Jago TV. Tiap Jumat kita akan berjumpa dengan pemirsa dengan topik yang berbeda, bintang tamu yang berbeda. Kali ini Jago TV menghadirkan Pak Yanu dan Pak Isu. Beliau berdua adalah guru produktif di TKR. Pak Yanu sebagai kepala kompetensi keahliannya, Pak Isu pengajarnya. Apa saja yang dipelajari di TKR, beliau berdua nanti akan menjelaskan. Sehingga bagi anak-anak yang masih di SMP MTS, kalau besok ingin masuk di SMK Jatirogo, yang ingin memilih jurusan TKR, sekarang persiapkan dan pahami dulu apa yang akan diajarkan di TKR dan kemana nanti setelah lulus dari TKR. Selamat datang Pak Yanu. Selamat datang. Gimana Pak. kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Yang keras seperti saya ya. Pak Isu, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat ya? Sehat. Tidak ada isu terbaru? Tidak. Tidak ada. Semuanya baik-baik saja. Ya, Pak Yanu, ini kesempatan TKR untuk promosi lah. Jadi di TKR itu apa sih yang dipelajari begitu intinya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang bagi pemirsa Jago TV dimanapun Anda berada. Baik, untuk kesempatan kali ini saya selaku kepala program keahlian TKR berusaha untuk membuat suatu pemahaman bahwa TKR itu adalah sesuatu jurusan yang sangat berpeluang untuk mencari pekerjaan. Ya. Gitu. Sehingga apalagi untuk era sekarang bahwa TKR itu digemari sama anak-anak kawula muda, terutama gitu. Betul. Terutama motorsport kan bisa disebutkan gitu. Dan ketepatan latar belakang saya sebelum jadi guru itu bergerak di bidang motorsport kan. Sehingga pembalap dulu. Mekanik dan pembalap. Mekanik dan pembalap. Awalnya pembalap, terus akhirnya karena pembalap itu butuh biaya banyak, akhirnya saya beralih ke belajar ke mesinnya gitu. Sambil gitu ya, kuliah ya. Sambil mengalami itu. Sehingga pengalaman kami sampai akhirnya tiap tahun saya sendiri, mohon maaf Pak, ini agak sedikit flashback ke belakang bahwa sebenarnya kami tidak punya gambaran akhirnya bisa menjadi pendidik itu. Ya. Cuman karena ada tuntutan dari ibu terutama sehingga kami harus kembali ke kampung halaman kan. Sehingga kami lama di Solo selama 1 tahun. Di sana saya tergabung di sedia motor yang dikelola oleh Mas Budi dulu, Sedia Mulia, yang punyanya bis Sedia Mulia itu membuat divisi racing kan gitu. Sehingga kami diminta ke sana sama salah satu teman kami yang sekarang sudah almarhum, orang Bali. Ya. Sebagai pembalapnya, saya selaku mekaniknya. Sehingga di situ selama gitu 1 tahun kami dikasih target untuk mendapatkan juara 150 cc dulu. Akhirnya kami tercapai di situ. Sehingga setelah 1 tahun kemudian akhirnya kami diminta sama Winkayana, Trikayana kalau Jago TV, pemirsa Jago TV kalau di Bali ada Trikayanya, itu kami bekerja di sana sampai hampir 4 tahun Pak, hampir 4 tahun. Dan divisi racing juga di sana. Ya. Sehingga akhirnya orang tuanya Winkayana untuk menginvestasikan sebagian itunya untuk mengalihkan ke dunia motor waktu itu. Akhirnya kami di sana tiap tahun kami dapat jatah ke Sentul
untuk finalnya kan gitu. Sehingga yang terakhir kami dapat event Yamaha Cup Race yang pesertanya tidak hanya dari Indonesia tapi dari ASEAN kan gitu. Ya. Jadi intinya di TKR itu adalah jurusan yang nantinya mengajari anak-anak untuk melakukan perawatan perbaikan kendaraan-kendaraan gitu ya. Salah satunya kendaraan yang mau dipakai race atau balapan kan begitu ya. Kalau Pak Isu ngajar apa Pak Isu? Kalau saya di bengkel TKR ngajarnya adalah untuk chassis, Pak. Oh, chassis ya. Kalau chassis itu apa yang dipelajari? Kalau chassis itu yang dipelajari adalah nanti menuju ke transmisi. Oh, transmisi pemidah daya. Terus kopling. Kopling. Poros propeller. Diferensial. Atau gardan itu terkenal. Terus sampai rem. Poros roda. Terus as roda. Rem. Suspensi. Kemudi. Ya. Dan balancing sporeng. Oh, banyak ya. Jadi pelajarannya di TKR atau dulu dikenal dengan istilah otomotif gitu ya. Sekarang disebut dengan TKR, teknik kendaraan ringan. Kenapa disebut ringan? Ya karena ada lagi kompetensi kalian namanya teknik kendaraan berat. Ya, misalkan dump truck atau bego itu ya yang dipelajari di kendaraan berat. Nah, kendaraan ringan itu kendaraan mobil-mobil roda 4 itu yang dipelajari, dan itu pada intinya dibagi menjadi, kalau dulu seingat saya ada 3 kelompok pelajarannya. Yang pertama adalah engine, yang kedua adalah chassis dan pemidah tenaga, dan kelistrikan kan gitu ya. Nah, karena dulu saya pernah ikut ngajar di kelistrikannya, Pak Isu ini ngajar di chassisnya. Jadi pelajaran otomotif terdiri dari 3 golongan utama itu. Itu ya Pak Isu ya? Iya Pak. Pak Isu, untuk mengajar chassis kepada anak-anak mungkin ada kendala apa kira-kira, atau apalah yang paling disenangi anak-anak untuk belajar di chassis itu? Iya Pak, makasih Pak. Untuk anak-anak itu yang disukai itu rata-rata adalah di rem. Oh, rem. Ya. Terus sama transmisi Pak. Untuk sekarang ini transmisi kan yang dulu kan yang pakai yang manual. Nah, yang manual itu kan ada penghitungannya. Ya. Anak-anak itu yang tahunya dia hanya membetulkan. Setelah saya kasih penghitungan, kalau kecepatan gigi 1 itu RP-nya berapa sekian, nanti giginya sekian, jadi rasio, perbandingan rasio itu kan ada. Ya. Kalau ada tanjakan itu harus gigi berapa, gigi yang berapa, rendah. itu ada hitungannya. Kan dia kan berhubungan dengan momen. Jadi momen itu harus diperlukan pada waktu diperlukan, seperti ditanjakan atau muatan pertama. Itu harus dipenuhi. Jadi anak-anak sekarang dia merambah ke yang otomatis Pak. Yang otomatis sih agak rumit Pak. Iya. Jadi anak-anak itu cenderung memilih pekerjaan atau alat yang dia itu bisa melogika begitu. Oh, kenapa kok di transmisi itu ada masuk 1, masuk 2, 3, 4. Nah, sekarang sampai 6 gitu ya. Nah, itu di logika dan dikaitkan dengan kecepatan dan bebannya atau momen tadi ya. Kalau nanjak kan tidak mungkin masuk gigi yang paling kecil ya, masuk 6 kan tidak mungkin. Nah, itu harus disesuaikan. Itu ya yang dicari. Kalau Pak Yanu sendiri ngajarnya spesialisasi apa? Saya itu spesialisnya itu yang lama di sini sebenarnya engine Pak. Oh ya, di engine. Kalau di engine apa yang dipelajari? Kalau engine itu kalau dari perawatan mulai kita melihat kilometernya, kilometer perawatan itu penting itu ya. Mulai penggantian busi, penggantian oli, timing belt, timing belt. Makanya kita harus memahami spesifikasi dari masing-masing kendaraan itu, sehingga kalau pada masanya atau kilometernya sudah tercapai, maka itu perlu penggantian sebenarnya. Atau kita perlu melihat ini perlu diganti atau tidak sebenarnya. Sehingga tidak ada minimal suatu kerusakan, dalam artinya kalau dipakai perjalanan tiba-tiba di tengah jalan jadi suatu kerusakan semacam itu. Itu misalkan servis ringan, namanya tune up Pak. Sehingga kalau kita
kalau ke kelas 3 kita harus belajar ke overhaul, Pak. Oh, Jadi sampai overhaul ya, engine ya. Ya, sehingga kita tahu bahwa kompresinya kalau dilihat itu kalau misalnya kalau TKR itu kan berarti mobil 4 minimal di atas 2 piston, sehingga masing-masing silindernya ya minimal 2 lah. Sekarang sudah tidak ada, sekarang 3 lah minimal atau hampir 4 semua lah sekarang. 3 dan 4 kalau sekarang. Rata-rata kalau TKR di sini kita belajarnya 4 silinder, Pak. 4 silinder. Masing-masing minimal kita harus mengetahui bahwa kompresinya ke 4-4-nya itu sudah sesuai apa belum semacam itu. Gitu ya. Jadi yang pertama tadi Pak Isu sudah menerangkan bahwa materi di otomotif atau TKR itu salah satunya adalah tentang chassis dan pemindah tenaga, ya, mulai dari tadi kopling. Nah, kenapa kendaraan itu harus ada koplingnya? Nah, itu dipelajari di chassis, ya, pemindah tenaga. Kenapa kendaraan itu juga harus ada transmisinya? Orang sebut persneling gitu. Nah, itu juga dipelajari. Kemudian bagaimana memindahkan tenaga yang di persneling masuk ke roda belakang. Kalau kendaraan itu ada porosnya, kalau penggerak belakang harus ada propellernya. Nah, itu dipelajari juga. Kalau kendaraannya depan ya tidak perlu propeller. Nah, itu semua dipelajari di chassis. Kalau Pak Yanu tadi di engine-nya. Ya, jadi bagaimana kendaraan itu kok bisa jalan gitu loh. Ini biasanya saya masuk ke kelas-kelas itu Pak Yanu. Kalau pas ada ketemu anak otomotif, saya masuk ke otomotif, saya itu mesti tanya begini, kamu tahu enggak kenapa sepeda motor itu kalau kamu mau ngebut itu kok ditarik ke belakang, kok enggak ke depan gini ya, gasnya itu loh Ki. Kamu yang ngebutnya gitu ya, tarik gini ya. Nah, kamu tahu enggak itu kenapa kok ditarik ke belakang, kok enggak ke depan gini pas ngebut? Enggak ada ya, tarik ke depan ya. Iya betul ya Ki ya. Nah, itu harusnya anak otomotif sudah bisa. Itu karena ada pelajarannya di engine tadi, ya, engine atau motor, ya, disebut dengan motor bakar kalau dulu ya. Salah satu perawatannya adalah tadi ya, perawatan yang sering dilakukan disebut dengan tune up gitu ya. Ya, gimana ganti olinya, kapan harus disetel katupnya kalau masih pakai katup ya. Kemudian air radiatornya dicek, perlu tambah apa enggak, kapasitas baterainya dicek, kan begitu ya, itu tune up. Bagian itu yang akan dipelajari oleh anak-anak TKR. Dan harusnya anak TKR yang sudah menginjak kelas 11, kelas 12, itu sebetulnya perawatan ringan kendaraannya sendiri, sepeda motor itu, mestinya sudah bisa ya. Ya, minimal anak-anak itu bisa enggak sih ganti oli begitu? Ya sangat bisa lah Pak. Bisa ya? Sangat bisa sekali. Ya, karena begini, maksud saya anak-anak itu belajar di otomotif di bengkel jenengan itu kan tidak setiap hari. Tapi dia setiap hari mesti menggeluti kendaraan kan? Tidak ada sekarang anak SMK yang nggak bawa sepeda kan? Semuanya pakai. Pakai toh? Nah, otomatis kendaraan itu kan harus dirawat kan gitu. Minimal oli kan harus diganti kan, enggak beli sepeda motor baru sampai nanti bertahun-tahun oli nggak diganti kan gitu. Iya Pak. Nah, kan harus diganti. Lah, itulah anak TKR harus begitu loh. Rusak sedikit jangan bawa ke bengkel loh. Anak TKR kok bawa bengkel? Ya boleh dibawa ke bengkel tapi kerjakan sendiri kalau bengkelnya di sekolah kan gitu ya. Iya Pak. Nah, jadi bisa ya anak-anak itu ya. Minimal juga milih oli karena oli itu kan beda-beda, viskositasnya, kekentalannya beda, kan gitu ya. Kalau yang ngajar di kelistrikan ya Pak? Sini. Pak Budi sama Pak Imam. Oh, Pak Budi sama Pak Imam. Pak Amin, Pak Amin, Pak Amin kecil ya, Amin Fitrianto ya. Amin Fitrianto. Kebetulan saya dulu guru otomotif, tak cerita lagi ya. Saya mau cerita ini masalah kelistrikan. Jadi begini, kelistrikan itu adalah perangkat daripada otomotif atau kendaraan yang menyediakan sumber listriknya. Klakson bisa bunyi kenapa? Karena ada arus listriknya, kan begitu ya. Lampu bisa nyala kenapa? Karena ada arus listriknya. Kalau tidak ada arus listriknya ya gak nyala ya lampunya ya. Iya, Pak. Terus dari mana itu arus listriknya? Ya dari baterai lah Pak. Iya betul, baterai itu yang nyimpen, tapi kan harus ada yang menghasilkan. Kalau baterai dipakai terus-terusan kan habis untuk starter, habis
Nanti untuk menghidupkan klakson butuh lagi, untuk menghidupkan rating butuh lagi lama. Maka ada namanya sistem pengisian ya, kan begitu. Jadi di kelistrikan ada minimal 3 lah. Satu sistem starter, sistem pengisian, sistem penerangan, dan kalau yang mobil terbaru mesti ada AC-nya kan gitu ya. Itu saya mau ikut bantu karena beliaunya ini kan kasis sama engine. Saya bagian listriknya kan gitu ya Pak. Sekarang bicara masalah bengkel jenengan Pak Isu. Gimana sih kondisi bengkel jenengan sekarang, termasuk peralatan chassisnya itu? Apakah sudah memenuhi standar atau masih ada harus diperbaiki atau ditambah? Untuk di bengkel di TKR untuk sementara ini sudah berangsur-angsur mulai lengkap Pak. Dari saya masuk tahun 2007 itu masih kekurangan alat Pak. Masih kekurangan alat. Saya pada aku nambal ban dulu kan ada pelajaran tambal ban juga ya. Oh iya ini itu masih ini. Kurang, saya bawa dari rumah itu untuk nambal ban. Nambal ban ya. Kan pada waktu itu kan baru 2 kelas, terus mulai sekitar tahun 2010 itu menjadi 3 kelas per tingkat. Nah, tambah 1 kelas itu pada waktu praktek waktunya tempatnya nggak mencukupi, akhirnya untuk yang 1 kelas itu prakteknya di siang. Kalau sudah pulang baru praktek. Di shift. Di shift ya Pak. Itu saya kebagian siang. Untuk shift. Kalau anak-anak itu kalau praktek rem itu apakah pakai simulator atau pakai kendaraan betulan sih yang dipelajari itu? Yang pertama yang pakai engine stand dulu Pak. Nah, setelah engine stand itu terus sudah kelihatannya sudah kompeten, baru ke kendaraan asli. Aslinya ya. Bisa jalan itu Pak. Punya jenengan? Ada Pak. Ada ya. Ini jadi ada kendaraannya ya. Iya, Pak. Kan bukan kendaraannya Pak Yanu yang buat praktek ya. Ada berapa sih kendaraannya yang di bengkel jenengan itu yang dibuat praktek anak itu? Kijang ada. Yang lama itu. Terus yang Panther ada. Terus apalagi itu yang pickup itu ya? Iya, pickup ada. Itu. Terus APV terus tambah itu. Tambah lagi apa itu? Avanza ada 5, tambah ambulan ini 6 ya. Nah ini kalau enggak SMK Jatirogo enggak punya ambulan. Jadi SMK Jatirogo itu kemarin dapat bantuan ambulan yang sudah tidak dioperasikan, dibantukan ke SMK Jatirogo dan bisa dimanfaatkan anak-anak untuk praktek ya. Kemarin saya lihat mesinnya juga masih naik Pak. Iya Pak, ambulan itu. Itu apa itu? Merek apa itu ya? Mobilnya itu? Mitsubishi Pak. Oh Mitsubishi ya? Cuman ternyata setelah dihidupkan karena mulai tahun 1984 kalau nggak salah. Itu mobil keluaran 84 ya? Iya. Terus metal jalan duduknya itu akhirnya yang nggak kuat Pak. Iya. Jadi bunyi keletak-keletak itu. Nah, itu. Akhirnya karena kami ingin meningkatkan kompetensi anak-anak, akhirnya itu akan kami buat untuk perbaikan bodi Pak. Mata pelajaran pilihan. Ya. Tambahan, mata pelajaran tambahan pilihan ya. Jadi di TKR ada tambahan untuk perawatan bodi gitu ya. Di situ las tapi nantinya arahnya di perbaikan bodi. Nanti akhirnya anak bisa mulai memperbaiki bodi dengan cara pengelasan dan pengecetan yang terakhir itu. Berarti ada pelajaran dempul apa begitu? Iya Pak. Arahnya kan di situ Pak. Dempul, pengecetan sampean gitu ya. Ngelas, dempul, cet. Nah, arahnya, ini penting ini. Ya. Arahnya yang terbaru paling tidak anak tambahan variatifnya. Iya, betul. Karena peluangnya bekerja itu kalau semakin kompetensinya semakin banyak yang dikuasai, di chassisnya ada, kelistrikan mampu, engine-nya oke, tambah bodi, peluang kerjanya kan makin luas. Karena apa? Sekarang kalau di dunia otomotif kerja di bengkel-bengkel besar memang sudah dispesialisasi ya. Bagian kelistrikan ngerjakan kelistrikan, engine hanya khusus engine, chassis hanya chassis. Tetapi kalau mau berwirausaha sendiri, otomatis semuanya harus dikuasai kan Pak Yanu? Ya. Ini pentingnya anak otomotif. Intinya bahwa SMK Jatirogo jurusan otomotif itu selalu mengembangkan update terbaru
teknologinya ya. Ya. Termasuk yang kemarin kerjasama dengan yang terbaru dengan Mitsubishi. Ya, ceritakan Pak. Mitsubishi itu sebenarnya kita punya dua perusahaan. Dua perusahaan yang ya, kerjasama. Sun Motor sama Srikandi Motor. Oh ya. Sun Motor kita sudah hampir 2 tahun. 2 tahun sudah kerjasama. Ya. Terus yang Srikandi baru kemarin ini Pak. Arahnya kalau Srikandi Motor itu lebih cenderung edukasinya ke anak-anak dan pemilihan manajemen bengkelnya yang cenderung dikuatkan Pak gitu. Kalau di yang Srikandi, kalau di Sun Motor sama dua-duanya segitu. Cuman kalau yang baru ini kan baru penjajakan dan rasanya sudah klik kan gitu. Klik ya dengan Srikandi. Karena kemarin kelihatannya ke sini lagi tuh. Ya, itu yang dari akhirnya dia pengen ke kepala bengkelnya kemarin di sini. Iya. Pengen ke yang di akuntansi Pak. Oh, mau nerima juga yang jurusan akuntansi ya. tapi di bagian perkantorannya. Ya, gitu. Terus saya lanjutkan yang dari Srikandi itu begitu excited bahwa SMK Jatirogo kok punya bengkel pengembangan bengkel terbaru demikian besarnya kan. Akhirnya dia kok saya tertarik juga, gitu ya. Iya, sangat tertarik. Dia kaget kok bisa kayak gitu. Ya. Terus akhirnya dari situ ketertarikannya semakin besar untuk saling percayalah dengan sama sini. Gambar di luar sama di dalam ternyata di dalam lebih wow katanya gitu. Sementara itu ya. Jadi SMK itu cirinya adalah mempunyai pasangan. Istilahnya itu dunia industri, dunia usaha pasangan sekolah. Karena proses belajarnya beda dengan sekolah umum SMA. Ya, di sini itu disebut pembelajarannya dual system. Dual system itu bahwa pembelajarannya itu ada 2 macam. Pertama belajar dasar-dasarnya, teori-teorinya, praktek dasar semuanya dilakukan di sekolah. Yang kedua adalah pembelajaran di dunia industri. Belajar sesungguhnya, praktek sesungguhnya. Itu disebut dengan dual system. Programnya disebut prakerin, praktek kerja industri. Minimal 6 bulan anak-anak akan belajar di industri. Kalau TKR ini yang sudah kerjasama, ini selalu dipakai ya. Yang Srikandi Motor di Tuban itu, maka anak-anak akan dikirim ke Tuban sana, di Srikandi Motor. Dia akan bekerja di sana, membantu teknisi di sana selama 6 bulan minimal. Nah, apa saja kerjanya ya macam-macam, termasuk tadi tune up, kemudian mungkin ada penggantian kampas rem, kan begitu ya. Itu dilakukan semuanya. Nah, inilah keuntungannya anak-anak yang masuk di otomotif. Jadi kalau memang benar niatnya ingin belajar, maka kesempatannya untuk jadi teknisi andal masuklah di TKR kan gitu ya. Pak Isu, kembali lagi ke jenengan tadi yang pemindah tenaga dan chassisnya itu ya. Anak-anak itu kan diajari teorinya juga ya. Ya, teori kemudian praktek dan macam-macam. Untuk yang di diferensial atau gardan itu, kan anak-anak taunya sepeda motor. Jenengan ngajari mobil gitu ya. Apakah ada kesulitannya ini? Kalau sepeda motor kan nggak ada diferensialnya. Ya Pak, makasih Pak. Kalau untuk yang diferensial itu pertama kali anak itu juga merasa aneh. Kenapa pada waktu dibelok ke kiri itu roda yang bagian kiri kan diam, yang kanan kok jalannya lebih cepat. Pertama kali dia aneh, saya suruh belokkan ada yang mutar, kok bisa ya Pak? Akhirnya saya kasih pengertian. Terus langsung saya ke praktekan, baru dia tahu di situ ada gigi mahkota itu. Ini gigi mahkota yang beroperasi pada waktu dia berjalan belok. Kalau nggak berjalan belok, hanya diam ya gigi mahkota itu tadi. Baru dia baru tahu itu. Itu yang mereka katanya semakin tahu teorinya semakin tertarik untuk praktek itu ya. Iya Pak. Ini jadi di pelajaran otomotif itu atau TKR semakin digeluti semakin menarik. Nah, kan begitu ya. Jadi kalau anak-anak di sekolah kok tidak tertarik dengan itu ya karena memang niatnya untuk bisa tidak ada gitu ya. Tapi kalau kepengen, luar biasa itu. Termasuk beberapa lulusan jenengan yang berkarir di otomotif
kemana saja Pak? Gini Pak, kalau alumni yang saya tahu, makanya akhirnya tadi ada pelajaran pilihan itu, lingkungan di Jatirogo itu ternyata bengkel-bengkel las itu ternyata kalau saya masuk ternyata kok banyak alumni TKR. Dulu kan di seputar Jatirogo sudah banyak. Terus kemudian kalau di sekitar tetangga Jatirogo, Banjar itu ada 2 sampai 3 bengkel yang truk itu ternyata juga anak-anak kami Pak, anak kami. Sehingga dari situ berarti anak-anak itu walaupun kayaknya kalau di sekolah dulu biasa-biasa aja, tapi ternyata kalau udah di luar ya ada nilai tawar yang begitu tinggi gitu. Terus, dan masyarakat sopir-sopir itu bercerita bahwa kalau bengkel misalkan ini itu kok bagus gitu. Mau nggak mau kan kami cerita itu anak-anak kami kan gitu. Nah, di situ. Terus kalau yang di luar yang kalau jauh, di mekanik yang barusan kemarin di PT Pama Persada itu mekanik kami dapat penghargaan juara 1 semacam itu. Saya yakin bahwa di Jatirogo itu tanah dan airnya itu ada situ keberkahan ternyata. Kalau itu diniati dengan niatan yang baik yang itu masuk di TKR dengan niatan yang baik ternyata semacam itu. Sehingga saya yakin kalau hal-hal semacam ini sudah ada tonggak-tonggak yang baik ini untuk yang akan datang minimal jangan pesimis Pak untuk bergabung di TKR SMKN Jatirogo. Harus punya tujuan masuk TKR itu akan jadi ini ya. Kalau Pak Isu muridnya ada yang buka bengkel sendiri enggak? Kalau yang diomongkan tadi Pak Yanu yang di sebelah tetangga sebelah tadi yang di Sari Gedewa di Banjar itu walinya saya Pak. Wali kelasnya dulu Pak Isu. Kelas saya itu lulus tahun 2016. Lulus dari 2016. Pertama dia magang di Alicia. Terus dia lulus, dia kerja di situ 3 tahun. Setelah 3 tahun kerja langsung buka bengkel sendiri. Itu punyanya sendiri. Punya sendiri nih Pak. Alhamdulillah. Dia pertama di Bulu itu kontrak tanah. Terus beli tanah buat sendiri. Sekarang di Sari Gede itu Pak. Alhamdulillah. Ini yang perlu dicontoh oleh adik-adiknya. Ya, karena apa? Untuk membuat bengkel tidak cukup terampil, tapi harus punya ilmu manajemen kan itu. Ya, minimal kan bisa ngitung lah pelanggannya, konsumennya, alatnya apa yang harus disiapkan, besok ngerjakan apa, jumlah. Berarti sekarang sudah punya karyawan itu? Sudah Pak, malah yang karyawan anak RPL. Adik kelasnya jadi karyawan. Anak RPL juga. Loh, anak RPL juga? Anak RPL malah ikut jadi bengkel. Jadi bengkel. Nah, inilah keberkahan anak-anak yang memang betul belajarnya. Jadi dia tidak jadi pekerja, tapi sudah jadi bos. Dan sekarang sudah punya karyawan. Itulah anak SMK. Jadi jangan dianggap anak SMK itu banyak yang nganggur. Nah, yang nganggur ya banyak, yang nggak mau kerja yang nganggur. Tapi yang kepingin kerja, yang punya niat kerja mesti bisa. Karena apa? Dia punya keterampilan. Ya, punya keterampilan. Keterampilan itu nilainya tinggi untuk cari kerja kan. Pertama ceritanya Pak Isu dia jadi karyawan dulu. Karena baru lulus kan belum punya kemampuan lah untuk meminit begitu ya. Belum punya nyalinya itu belum. Nah, setelah 3 tahun dia belajar, kemudian mendirikan sendiri. Pertama nyewa tempat, langsung beli karena sudah punya modal, kan gitu ya? Iya Pak. Nah, anak-anak TKR ini, contoh ini, di samping kemarin ada yang mau ke Jepang itu anak TKR ya? Iya, siapa TKR, namanya kemarin? Denny Pak. Denny itu ya. Nah, jadi anak TKR itu peluangnya besar. Sekarang bayangkan aja lah, anak TKR ini diajari sepeda motor juga ya? Iya Pak. Termasuk mata pelajaran pilihan. Mata pelajaran pilihan karena jurusan kompetensi keahlian sepeda motor sebetulnya ada. Tapi yang TKR ini juga ada pilihannya. Ada yang tadi pilihan body boleh, pilihan sepeda motor boleh. Sekarang gini aja, kita hitung aja lah. Satu desa itu ada berapa keluarga? Berapa persen yang punya sepeda motor atau yang punya mobil? Saya yakin 90% itu punya sepeda motor kan? Iya Pak, kalau satu kampung itu ada 1.000 orang ya kan, 900 itu yang punya sepeda motor. 900 itu apa? Tiap bulan baik semua? Ya enggak lah. Mesti ada yang mau ganti oli, mau ganti rantai, mau ganti kampas rem kan Pak Isu ya? Iya Pak. Ada yang lampunya mati. Siapa yang ngerjakan? Anak TKR.
Anak TKR yang mana? Loh yang pinter. Ya kalau praktek masuk kan begitu. Iya, Pak. Diajari gurunya nurut ya bisa. Peluang kerjanya anak TKR sangat-sangat luas. Nah, yang mengalahkan hanya niatnya saja. Kan itu Pak Isi ya. Pak. Terima kasih nih informasi yang luar biasa dari Pak Yanu, Pak Isu. Mungkin ada yang ingin disampaikan ke saya terkait dengan pengembangan TKR. Kalau tadi Pak, itu kan contoh baru satu. Gimana? Ada lagi yang namanya Evi itu juga, dia sering dulu anak poli Pak. Oh, itu dulu juga, ikut voli juga. Ikut voli juga. Itu dia juga magang di sebelah pompa di Rizky itu. Rizky itu motor. Dia ikut di sana 4 tahun. Setelah itu dia sekarang buka sendiri Pak. Juga buka sendiri. Karyawan banyak juga. Untuk pengelas, untuk yang ngelas itu, untuk pengecetan las itu juga ada di sebelah rumah saya. Oh, dia juga menangani bodi juga. Bodi ya, sudah. Khusus bodi. Oh, khusus bodi yang ini. Khusus bodi. Yang ada lagi yang di Wangi itu juga di Desa Wangi juga Wangi. Dia berdiri sendiri sudah. Buka bengkel sendiri. Buka bengkel sendiri. Itu juga lulusan dari sini, Pak. Iya. Anak-anak yang buka bengkel sendiri itu loh, Pak Isu. Dulu waktu belajarnya gimana dia? Apa bedanya dengan anak? Karena saya itu kalau melihat anak-anak itu yang berani buka sendiri, itulah yang jempolan. Kalau hanya jadi karyawan walaupun di perusahaan besar, menurut saya ya masih biasa-biasa. Tapi kalau saya anak SMK itu harus yang seperti itu, yang berani berwirausaha menjadi bos gitu loh. Nah, itu gimana? Boleh nambah ya Pak, kalau si yang di sebelahnya Pak Isu itu dulu itu kan dia, karena waktu itu saya juga merangkap jadi ketua BKK, sehingga waktu itu dia itu waktu daftar ikut di AHM, Astra udah motor ya, lolos, akhirnya saya kasih motivasi. Terus saya kasih masukan, kamu magang di Masimam kan gitu. Iya. Dari situ amati dulu pelan-pelan, jangan hanya karena gaji tidak tinggi dan sebagainya. Ilmunya kamu serap. 2 tahun dia buka pamit sendiri sama Mas Imam untuk buka sendiri. Evi juga demikian Pak. Sehingga Evi itu anaknya bukan anaknya terus sering yang satu enggak, tapi dia itu nurut. Ternyata dia nurut akhlak yang paling bagus. Ini akhlaknya yang itu paling bagus. Dan sama orang tua itu pemahamannya bagus gitu. Sama adik kelasnya bagus, kelasnya sehingga tidak ada satu konflik. Gitu. Iya. Jadi anak-anak yang penurut. Ini realita. Jadi anak yang jadi bos itu ternyata ya tidak harus ranking 1 gitu ya. Iya, Pak. Tidak yang terus pinter segalanya. Ternyata yang lebih penting adalah pantang menyerah. Akhlaknya katanya Pak Yanu harus baik, nurut sama orang tua, komunikasinya baik, kan begitu ya? Iya, Pak, itu ternyata yang bisa jadi wirausahaan sukses. Itu ya anak-anak, berarti kan ini kalau wirausahaan sukses kepingin jadi bos tapi segala sesuatu takut aja, ya gak jalan-jalan nanti. Anak-anak ini loh kan dapat uang, dia kerja 2 tahun dikumpulkan, beli alat sendiri kan begitu ya. Kalau anak-anak yang sekarang itu masih kelas 11, 10 itu ya punya alat tuh enggak di rumah. Minimal lobeng, kunci pas, kunci ring gitu loh Pak Yanu. Ya kami belum sampai masuk, tetapi rata-rata anak yang memang pengen di bengkel itu pasti punya itu. Itu yang selalu saya sampaikan kepada anak-anak kalau saya masuk kelasnya TKR. Daripada uangnya dihabiskan untuk beli HP saja, beli pulsa saja, investasi melengkapi alat. Beli obeng itu berapa sih? Paling di 10.000, beng min, ben plus. Kemudian beli kunci pas 1 set itu paling mahal itu kalau mereknya apa begitu yang baik itu ya paling 100.000 ya. Dan tambahan satu Pak, ternyata anak-anak itu fisiknya. Fisiknya harus prima. Sehingga kami mengamati kalau anak-anak yang pusatnya bagus, itu pekerjaannya ya gak pernah ngantuk, itu ternyata untuk kemauan untuk berdiri dan percaya diri itu fisik ternyata juga pengaruh itu fisik. Ini mantap ini. Tidak cukup terampil, tidak cukup berakhlak baik, tetapi juga harus fisiknya prima. Ya, karena apa? Saya pernah dulu masih muda itu kalau perbaikan mobil saya perbaiki sendiri loh, nyetel klep itu. Sekarang nggak bisa. Jangankan nyetelkan gini lama-lama boyoknya sudah kuat. Ini kenapa? Fisiknya tidak prima. Anak TKR harus fisik prima, apalagi kalau
sudah di bawahnya mobil mau ganti apa ini kampas kopling apa itu, kalau nggak prima keceblokan gitu ya. Oh iya Pak. Ya, terima kasih udah lama ini ya. Informasinya bukan main ini dari TKR. Suatu saat sambung lagi karena penting sekali informasi ini untuk anak-anak. Pak Yanu, sebelum saya tutup ada permintaan enggak untuk TKR pada saya? Permintaan kami itu mungkin ya agak nyeleneh, tapi Nah, memang apa ini itu? secara untuk anak-anak menarik biar masuk di TKR itu bahwa sekarang kan motorsport lagi tinggi-tingginya. Ya. Ya siapa tahu nanti suatu saat di TKR atau di SMK Jatiluhur punya tim racing lah. Siap. Gitu. Siap, tim racing. Nah, nanti Rifki itu enteng bobote. Racing lemu ya kalah. Nah, gitu ya. Siap. Nah, ini nanti kita. Tapi ya, anak-anak itu diajari driver juga? Iya, itu termasuk. Penting ini. Nantinya termasuk kami akan membuat schedule semacam itu juga karena driver-driver di Jatiluhur dan sekitarnya itu ternyata TKR juga banyak sekali. Iya, saya tahu itu. Yang truk-truk apa itu yang ngusungi pasir silika itu anak TKR banyak itu. Karena apa? Kalau dia punya ilmu perbaikan nggak iso nyopir ya nanti suruh nyoba kan nggak iso. Habis di tune up ya saya kan dites toh. Tes drive toh. Nah, makanya pelajaran driver mengemudi itu penting sekali dan sudah diberikan ya. Insya Allah semuanya bisa ya. Terima kasih informasinya Pak Isu, Pak Janu. Kasih hadiah ini, Nadia. Ya Pak. Iya, kasih hadiah Pak Mel. Pantun, jangan lupa. Cakep. Ini ya. Anak ayam turun 8. Cakep. Mati 1, tinggallah 7. Cakep. Hidup harus penuh harapan. Cakep. Jadikan itu jalan yang dituju. Salam Jago, TV Jago terus maju bersama kita.